Welcome back. Selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa. Bagaimana kabarnya teman-teman? Senang kita bisa kembali ketemu, saya bisa kembali menyapa teman-teman semua melalui ibadah online ini. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan yang senantiasa menjaga dan juga menolong kehidupan kita. Kembali hari ini kita mau sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita menyiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, bersyukur untuk anugerah, bersyukur untuk perlindungan Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan setiap daripada kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami siap untuk mendengarkan. Berbicaralah secara spesifik kepada setiap hati yang terbuka ini ya Tuhan, biar firman Tuhan hari ini seperti benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pernahkah kita merasa atau berkata bahwa saya tidak punya cukup waktu untuk mengerjakan semua hal yang ingin saya lakukan? Izinkan saya memberikan satu kata-kata penyemangat untuk kita semua. Ya, itu benar. Seringkali memang kita merasa tidak punya cukup waktu untuk mengerjakan semua hal yang ingin kita lakukan. Pernah ada satu studi yang mencari tahu berapa banyak waktu yang diperlukan untuk seseorang bisa melakukan semua yang diinginkan. Mereka coba melakukan survei, termasuk dengan memperhitungkan waktu untuk olahraga, kebersihan, pekerjaan, makan, hiburan, rumah tangga, pekerjaan rumah tangga, kemudian perjalanan, dan lain sebagainya. Ketika mereka menjumlahkan hal-hal tersebut, ditemukan bahwa diperlukan kurang lebih 42 jam dalam satu hari untuk menyelesaikan semua hal yang diinginkan oleh manusia untuk dilakukan. Jadi kalau kamu sekarang lagi merasa frustasi karena rasanya nggak punya cukup waktu untuk melakukan apa yang kita ingin lakukan, welcome to the jungle. Teman-teman, tetapi ada satu hal yang perlu menjadi perhatian kita. Kamu mungkin tidak punya waktu untuk melakukan semua yang ingin kamu lakukan, tetapi kamu punya cukup waktu untuk melakukan apa yang perlu kamu lakukan. Karena apa yang perlu kamu lakukan adalah yang Tuhan ingin kita untuk lakukan. Dan Tuhan juga yang akan memastikan kita punya waktu untuk melakukannya. Sebagai contoh seperti ini. Yesus melayani hanya selama kurang lebih 3 tahun, 3,5 tahun. Tetapi dalam 3 tahun pelayanannya, banyak hal yang sudah dia lakukan dan bahkan berdampak hingga masa kini. Dia merevolusi makna dari hukum-hukum yang ada di dalam perjanjian lama. Dia mengenalkan Injil keselamatan. Dia mengubah pola pikir budaya Yahudi tentang keselamatan. Dia mengubah perspektif dunia tentang dosa. Dan bahkan dia harus mati untuk dosa manusia di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Teman-teman bisa bayangkan semua ini diselesaikan dalam waktu hanya 3 tahun. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat, Yesus berdoa kepada Bapa demikian. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Yesus mungkin tidak menyelesaikan semua hal yang ingin dia lakukan, tetapi dia menyelesaikan semua hal yang Bapa berikan kepadanya untuk dilakukan. Hidup ini seperti seorang pemain yang melakukan satu pertunjukan piring gitu teman-teman. Kalau teman-teman pernah lihat atraksi piring yang diputar-putar terus gitu. Meskipun banyak piring di hadapannya, dia tetap harus fokus kepada satu persatu dari piring tersebut gitu. One at a time. Atau piring-piring tersebut akan jatuh berantakan semuanya. Sekarang kalau kita ngelihat kepada piring waktu punya kita, piring waktu yang ada di hadapan kita, saya yakin kita semua memiliki piring yang penuh gitu. Tetapi tugas kita adalah untuk memastikan bahwa piring ini penuh dengan hal-hal yang paling penting. Seorang penulis bernama Robert J. McCann mengatakan bahwa the reason most major goals are not achieved is that we spend our time doing second things first. Alasan sebagian besar
tujuan utama kita tidak tercapai adalah karena kita menghabiskan waktu kita melakukan hal yang kedua terlebih dahulu. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan, tetapi hanya ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Pertanyaannya kemudian seperti ini, bagaimana kita menyelaraskan hidup kita agar sesuai dengan prioritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Agar yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Yang memang perlu untuk kita lakukan di dunia ini. Berikut ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Kita beralih ke Alkitab kita lagi, kita lihat kepada kitab Nehemia. Kisah Nehemia terjadi pada sekitar tahun 400 sebelum Masehi, pada masa Raja Artasasta. Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Pekerjaannya ini pada dasarnya berarti bahwa Nehemia melayani sebagai bagian dari salah satu detail keamanan raja. Dia harus memastikan bahwa makanan dan minuman raja ini tidak diracuni. Dituliskan di dalam Nehemia pasal yang pertama, ayat yang kedua bagian B sampai dengan yang keempat seperti ini teman-teman. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat yang keempat. Ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Hal pertama yang bisa kita lihat dari ayat-ayat yang baru saja kita baca ini adalah your passion determines your purpose. Gairah dan beban yang Tuhan tempatkan di hati kita seringkali mengungkapkan tujuan yang Tuhan miliki untuk kehidupan kita. Nehemia mendengar bahwa tembok kotanya Yerusalem, kotanya ini tembok yang mengelilinginya hancur, teman-teman. Setelah beberapa waktu berdoa, setelah dia mengambil waktu berpuasa dan berdoa ini, Nehemia bertanya kepada raja, apakah dia dapat kembali ke Yerusalem dan melihat apakah mereka dapat membangun kembali tembok di sekeliling Yerusalem. Dan singkatnya raja berkenan mengutus Nehemia untuk kembali ke Yerusalem. Tidak hanya itu, raja juga memberikan surat yang isinya adalah untuk orang-orang membantu Nehemia dalam pembangunan tembok Yerusalem. Teman-teman, ketika kita mengerjakan tujuan yang dari Tuhan, Dia sendiri yang akan menyediakan segala yang diperlukan untuk mengerjakannya. Itu yang dicatatkan di dalam pasal 2 ayat yang ke-8b. Dituliskan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan baik Allahku melindungi aku. Mengapa kita perlu menemukan tujuan? Karena kita jelas tidak punya waktu untuk melakukan semua hal. Kita harus menemukan dahulu satu pertanyaan ini. Apa yang menjadi tujuan kita? Apa yang menjadi tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Hal ini membantu kita untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Apakah hal ini layak untuk kita jalani atau tidak layak untuk kita jalani? Teman-teman, hanya karena ada sesuatu yang datang terlebih dahulu, bukan berarti hal tersebut harus selalu diprioritaskan. Hidup kita ini nggak selalu dengan metode first come first serve gitu ya teman-teman. Kalau kamu nggak tahu apa yang penting dalam hidupmu, kalau kamu nggak tahu apa yang berharga buat kamu, kalau kamu nggak tahu apa yang jadi prioritas dalam kehidupanmu, jangan kaget, jangan heran kalau ada orang lain yang akan dengan senang hati menentukannya buat kamu. Dan yang pasti mereka akan dengan senang hati mengisi hidup dan jadwalmu dengan kegiatan dan prioritas serta masalah mereka. So kita harus memutuskan untuk diri kita sendiri. Apa tujuan kita? Apa tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Apa yang penting untuk kita lakukan? Apa yang perlu untuk kita lakukan? Kembali ke Nehemia tadi teman-teman. Tujuan Tuhan bagi Nehemia adalah agar dia dapat membangun kembali tembok yang mengelilingi Yerusalem. Wilayah Yerusalem ini dikelilingi oleh para tentara, para musuh yang dapat menyerang dan menginjak-injak kota tersebut. Tembok kota pada zaman itu merupakan salah satu benteng pertahanan yang menjaga warga supaya bisa beraktivitas dengan aman di dalam tembok satu kota tersebut. Nehemia berangkat ke Yerusalem, survei dulu beberapa hari. Kemudian dia bersiap-siap untuk membangun. Singkat cerita, pembangunan dimulai.
Di awal pembangunan tembok, ada aja yang nggak suka. Namanya Sanballat salah satunya. Dia punya pengaruh di wilayah tersebut, dan dia berusaha menggagalkan pembangunan tembok tersebut dengan berbagai macam cara. Dia kirim pasukan bersenjata, sampai Nehemia harus bagi tim. Ada yang membangun, ada yang berjaga. Satu tangan membangun, satu tangan lagi pegang pedang berjaga-jaga. Teman-teman, semua usaha dari Sanballat itu gagal. Sampai Sanballat ini akhirnya mencoba cara lain, yaitu dengan mengganggu Nehemia secara personal. Dia coba untuk ajak ketemuan, dan kemudian dia coba untuk menjebak Nehemia, mau mencoba untuk membunuh Nehemia. Tetapi ketika Nehemia diundang untuk bertemu dengan maksud menjebak itu tadi, apa yang menjadi jawaban Nehemia? Kita lihat di pasal yang ke-6, Nehemia 6 ayat 3-4. Dituliskan seperti ini teman-teman. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan jawaban. Aku sedang melakukan pekerjaan besar sehingga aku tidak bisa datang. Mengapa pekerjaan ini harus terhenti? Karena aku meninggalkannya dan pergi kepadamu. Ayat yang keempat, ini menarik banget teman-teman. Sampai berapa? 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan aku memberikan jawaban yang sama kepada mereka. 4 kali, dan Nehemia 4 kali pun kasih jawaban yang sama. Satu jawaban yang luar biasa dari Nehemia, teman-teman. Sorry nih, gak bisa datang. Sorry. Ngapain saya ke sana tapi pekerjaan ini justru terhambat? Sorry, gak bisa. Kira-kira begitu jawaban Nehemia. Dan ditulis tadi 4 kali. 4 kali datang, 4 kali dijawab begitu. Sorry, gak bisa. Pekerjaan ini penting. Ini prioritas. Teman-teman, your purpose direct your priorities. Nehemia tahu prioritasnya. Nehemia tahu tujuannya. Dia tahu bahwa dia mau membangun tembok di Yerusalem. Dan dia tahu bahwa ini adalah satu prioritas untuk dikerjakan. Mengetahui tujuan kita akan membantu kita menentukan prioritas apa yang harus kita dahulukan. Hal-hal apa yang harus kita lakukan. Instead of dia pergi ke sana, memenuhi undangan, dia stay dengan pembangunan temboknya karena ini adalah prioritas. Dia tahu tujuannya, dan tujuan itu akan menentukan prioritasnya di sini. Teman-teman, Jules Verne pada tahun 1875 pernah menulis satu novel dengan judul The Mysterious Island. Ada satu bagian di dalam novel tersebut, yaitu ketika sekelompok orang yang melarikan diri dari medan pertempuran, menggunakan balon udara, kemudian ketiup angin menuju laut. Di tengah jalan, balon udara mereka bocor, sehingga mereka terus-menerus kehilangan ketinggian. Mereka turun terus. Tapi kondisinya masih di tengah laut nih. Dan ketika mereka menyadari mereka terus turun, akhirnya mereka mulai membuang pemberat yang ada di balon tersebut. Supaya mereka nggak langsung jatuh gitu ya teman-teman. Dan mereka menyisakan bahan makanan dan bahan minuman gitu. Kemudian karena pemberat itu dibuang ya balon itu akan naik lagi dikit gitu. Tapi karena bocor, nggak lama kemudian akan turun lagi gitu. Nah, di saat itu mereka melihat ada sebuah pulau. Akhirnya mereka mulai membuang segala benda yang ada demi akhirnya mereka bisa mencapai ke pulau tersebut dan tidak terjatuh di tengah lautan. Mereka tahu apa yang menjadi tujuannya, yaitu pulau tersebut. Jangan sampai mendarat di tengah laut. Jangan sampai tenggelam di tengah laut. Setidaknya mendekat ke pulau agar tidak tenggelam. Hal-hal yang bukan prioritas, pemberat-pemberat yang ada, barang-barang yang ada, dibuang demi bisa mencapai tujuan tersebut. Teman-teman, sama dengan kehidupan kita. Apa yang sedang jadi pemberat dari kehidupan kita untuk mencapai tujuan? Apa yang membebani kita, yang sebenarnya bisa kita buang, supaya kita bisa mencapai tujuan itu. Yang sebenarnya tidak berguna, tetapi hanya menambah beban di dalam kehidupan kita. Di tengah perkuliahan kita, hal atau kegiatan apa yang tidak seharusnya kita lakukan, tetapi justru kita kerjakan, dan menambah beban yang berat bagi kehidupan kita. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan, malah membuat kita tidak mencapai tujuan perkuliahan kita. Yang let's say kita mau lulus tepat waktu, kita mau nilai yang bagus, kita mau cum laude, dan lain sebagainya. Jangan sampai beban itu menghambat kehidupan kita.
tahu prioritas kita, apa yang harus kita lakukan, mana yang tidak perlu kita lakukan, mana beban yang bisa dibuang karena itu bukan prioritas, tapi mana yang harus kita keep dan kita lakukan untuk mencapai tujuan. Dan hal yang ketiga yang kita pelajari dari Nehemia, your priorities dictate your productivity. Apa yang menjadi prioritas kita akan menentukan seberapa produktif kehidupan kita. Menghabiskan lebih banyak waktu untuk prioritas kita berarti menghabiskan lebih sedikit waktu untuk hal-hal lain yang di luar prioritas. Kembali kita lihat, kalau tadi di awal kita pakai contoh piring gitu. Kembali kita lihat kepada piring waktu kita. Apakah kita seorang mahasiswa atau kita lagi menempatkan diri sebagai seorang anak, atau sudah teman-teman ada yang sudah bekerja mungkin part-time atau baru saja lulus dan baru saja masuk ke dunia bekerja. Teman-teman, pada dasarnya seperti ini. Ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa pada dasarnya 80% dari apa yang kita lakukan itu siapapun dapat melakukannya. Katanya 80% dari apa yang kita lakukan siapapun dapat melakukannya. Coba lihat kepada jadwal atau hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Contoh, scrolling, bikin laporan, kirim email, chat, rapat, koordinasi sana-sini, unit kegiatan, BEM, dan lain sebagainya. Siapapun dapat melakukan hal-hal ini, bukan? Gitu. Kemudian, 15% dari apa yang kita lakukan juga bisa dilakukan oleh orang lain dengan sedikit tambahan pelatihan keterampilan. Tadi 80% semua bisa lakukan. 15%-nya bisa dilakukan oleh orang lain dengan sedikit tambahan pelatihan. Contoh, menguasai Microsoft Excel. Orang-orang yang, wah, ahli banget sama rumus-rumus di Excel gitu. Kita bilang, sarjana Excel ini mah. Gitu. Sebagian orang akan bisa melakukannya dengan terlebih dahulu belajar selama beberapa waktu. Nah, kemudian tadi 80%, 15%, sisa 5% nih. Yang terakhir ini ada 5% yang tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. 5% dari hal-hal yang kita lakukan. Contoh, misalkan, hanya saya yang bisa menjadi suami dari istri saya. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Gitu. Ketika seorang ayah punya anak, hanya orang tersebut yang bisa jadi ayah dari anak-anaknya. Gak bisa digantikan sama yang lain. Kemudian, hanya saya yang bisa mendisiplin dan menentukan pertumbuhan rohani saya, bukan orang lain. Saya nggak bisa membayar orang lain untuk melakukannya buat saya. Saya nggak bisa bayar teman-teman, kamu doa, kamu baca Alkitab ya. Kalau kamu doa dan baca Alkitab, nanti kerohanian saya yang bertumbuh. Nggak bisa teman-teman. Termasuk di dalam bagian 5% ini juga merupakan panggilan Tuhan yang spesifik untuk masing-masing kita. Seperti yang kita sudah tahu bahwa Tuhan punya tujuan untuk setiap kita. Gitu. Inilah yang menjadi tanggapan Nehemia kepada orang-orang yang berusaha mengganggu dia. Gitu. Setiap kali dia diundang, dia tolak. Kenapa pekerjaan ini harus terhenti gara-gara aku pergi? Kalau saja Nehemia keluar dari pengerjaan tembok itu dan kemudian dia pergi, mungkin dia bilang gini, bisa jadi kalau seperti ini, wah udah 3 kali diundang, nggak enak lah, kasihan dia udah ngundang 3 kali masa ditolak terus, udah deh, dateng deh gitu. Mungkin mereka akan berhasil membunuh Nehemia, menjebak dan membunuh Nehemia. Dan kita nggak tahu kelanjutan pembangunan tembok tersebut seperti apa. Gitu. Tahukah kita teman-teman bahwa ada banyak hal-hal kecil di dalam hidup kita yang berpotensi merusak kehidupan kita. Distraksi-distraksi yang muncul yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Tahun 1972 ada satu pesawat Eastern Airlines yang mengalami kecelakaan dari New York menuju Miami. Waktu mereka mau mendarat, lampu indikator roda pendaratan itu nggak nyala. Sehingga pilot nggak bisa memastikan kalau roda pendaratannya ini udah pada posisinya atau belum ya. Lampu indikatornya ini nggak nyala soalnya nih. Pesawat pun nggak jadi landing dan kemudian berputar-putar. Ketika mereka sedang berusaha mencari tahu dan memastikan roda pendaratan ini sudah pada posisinya atau belum, para awak pesawat tidak menyadari bahwa pesawat tersebut terus turun, dan akhirnya jatuh menabrak. Penyelidikan menyimpulkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena para awak sibuk dengan lampu indikator roda pendaratan yang tidak menyala, sehingga mengalihkan perhatian para kru dari instrumen penerbangan di depan mereka.
Belakangan baru diketahui bahwa bolam lampu kecil indikatornya ternyata putus. Kebakar. Lampu yang kecil itu teman-teman. 75 nyawa selamat dari kecelakaan ini. Tetapi sayangnya 101 orang meninggal dunia dari kecelakaan ini. Sebuah distraksi kecil yang disebabkan oleh lampu yang sangat kecil, satu lampu indikator yang mungkin harganya nggak sampai $1, tetapi mengakibatkan lebih dari 100 nyawa hilang. Distraksi yang kecil dapat mengalihkan kita dari hal-hal yang bersifat prioritas untuk dikerjakan dan bahkan dapat merusak seluruh kehidupan kita. Lalu bagaimana selanjutnya? Dari piring waktu kita ini, evaluasi apa yang menjadi prioritas kita untuk kita lakukan, teman-teman. Dan setelah kita evaluasi, eliminasi kegiatan-kegiatan yang bukan prioritas. Masalahnya bukan apakah kalender kegiatan saya akan penuh, tetapi apa yang mengisi kalender kegiatan saya. Menjadwalkan apa yang menjadi prioritas kita itu satu hal yang penting, teman-teman. Evaluasi dan eliminasi. Kita lihat mana yang penting, mana yang prioritas, yang tidak prioritas, eliminasi. Belajar untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang di luar prioritas kita. Seperti yang Nehemia tadi katakan. Aku tengah melakukan satu pekerjaan yang besar. Aku nggak bisa datang. Tetap jaga fokus dalam mengerjakan prioritas kita. Yang namanya multitasking itu nggak selalu menjadi jalan keluar, teman-teman. Para ahli bilang, ketika kita melakukan dua hal secara bersamaan, kita mengalihkan sekitar 30% perhatian kita dari tugas utama kita. So, multitasking memang terkadang diperlukan. Tetapi bukan, sekali lagi, bukan jawaban untuk satu kehidupan yang terburu-buru dan terlalu penuh dengan kegiatan. Oh, bisalah kita kerjain 5 hal sekaligus. Ya, yang penting cepat selesai semua. No, bukan seperti itu, teman-teman. Satu tulisan dari Peter Drucker, seorang penulis dan konsultan manajemen yang terkemuka, menuliskannya seperti ini. There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all. Tidak ada yang lebih sia-sia daripada melakukan secara efisien apa yang seharusnya tidak dilakukan sama sekali. Dengan kata lain, sebaik-baiknya kamu melakukan sesuatu, kalau hal itu tidak harus kamu lakukan atau tidak perlu kamu lakukan, itu useless, teman-teman. Itu nothing. Gak ada gunanya dilakukan. Meskipun kamu melakukannya dengan sangat efisien gitu. So, teman-teman, belajar untuk buat list prioritas di dalam kehidupan kita. Tulis beberapa hal yang kamu perlu kerjakan. Coret hal-hal yang tidak perlu kamu kerjakan. Kehidupan kita manusia bisa dikatakan berpacu dengan waktu. Kita mungkin tidak memiliki waktu untuk melakukan semua yang ingin kita lakukan. Tetapi kita punya cukup waktu untuk melakukan apa yang perlu untuk kita lakukan. Karena apa yang perlu untuk dilakukan adalah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan kalau itu dari Tuhan, Dia sendiri yang akan menyediakan segala keperluannya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami berdoa, biar kami mampu untuk mengerti apa yang menjadi tujuan yang daripada Tuhan di dalam kehidupan daripada kami. Bukakan mata kami Tuhan, biar kami memahami apa yang menjadi rencana Tuhan ketika Tuhan menciptakan kehidupan kami. Dan Tuhan, biar kami juga mampu untuk mengatur prioritas-prioritas di dalam kehidupan kami. Biar kami mampu untuk berkata tidak kepada hal-hal yang bukan prioritas. Biar kami mampu juga Tuhan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa juga, biar kiranya Tuhan memberikan kami hikmat di dalam kami mengatur kehidupan kami. Jangan biarkan kami melakukannya dengan sembrono, tetapi biar kami tetap bisa melakukannya dengan hikmat yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat
bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar kiranya hikmat yang daripada Allah dilimpahkan di dalam kehidupanmu, yang memampukan kamu untuk mengambil segala keputusan-keputusan yang selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan yang memberkati keuanganmu, Tuhan yang menjadikan semua pekerjaan tanganmu berhasil, Tuhan mencukupkan semua yang kau perlukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan konselor yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati.